Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada sahabat-sahabat Mengiti Channel. Oke, di siang ini saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara memasukkan sijil vaksin yang didapat dari luar negeri, khususnya sahabat-sahabat TKI dan kedepannya mau balik kampung ke Indonesia. Pastinya untuk sahabat yang sudah komplit 2 dosis vaksin, nggak mungkin kan di Indonesia akan mengambil vaksin lagi. Jadi bagaimana caranya untuk memasukkan sijil yang sebelumnya didapat dari luar negeri dimasukkan ke dalam aplikasi Peduli Lindungi. Dan khususnya bagi sahabat TKI Malaysia, pastinya sudah tidak asing lagi yaitu dengan menggunakan aplikasi MySejahtera. Nah, di situ kan ada sijil vaksin. Di situ bisa digunakan untuk dimasukkan ke dalam aplikasi Peduli Lindungi. Oke, untuk langkah pertama, pastinya sahabat silahkan masuk di vaksin ln.cto.kemenkes.go.id. Nah, di situ sahabat bisa mendaftar dan di situ di kolom yang paling atas yaitu ada di situ diisi nama sesuai dengan paspor atau SPLP sahabat. Kemudian yang kedua di situ ada alamat email. Nah, di situ dimasukkan alamat email sahabat masing-masing. Pastinya ya ada alamat email lah karena 90% sahabat-sahabat kita sudah mempunyai HP smartphone, dalam artian ya handphone yang canggih lah seperti itu. Dan untuk kolom yang ketiga di situ ada phone prefix. Di situ pastinya ya pilih Malaysia plus 60, kemudian di bawahnya phone number, di situ diisi nomor HP sahabat, langsung diisi 1 karena di atasnya sudah ada plus 60. Contohnya seperti 1312345678, itu sekedar contoh. Kemudian yang di bawah sekali yaitu ada password. Oke, password. Setelah ada password, diisi saja sesuai dengan ya yang sahabat ingatlah. Contoh saya buat AN123456. Kemudian di situ ada sync up. Nah, di situ ditekan sync up. Setelah itu nanti akan masuk ke tahapan selanjutnya. Masuk ke email yang sebelumnya sahabat sudah daftarkan. Di situ tekan konfirmasi akun. Nah, nanti akan kembali lagi ke asalnya. Nah, di situ sahabat silahkan masukkan alamat email yang sebelumnya didaftar, kemudian passwordnya dimasukkan, kemudian ditekan sign in. Setelah itu nanti di situ akan keluar yaitu apply new verification request. Setelah itu juga sama seperti biasa diisi nama, kemudian di kolom yang kedua di situ diisi masukkan tanggal lahir sesuai dengan paspor ataupun SPLP sahabat. Oke, kemudian yang selanjutnya yaitu alamat email itu secara otomatis akan terisi dan nomor HP pun akan terisi secara otomatis. Dan sahabat bisa scroll ke atas. Nah, di situ ada lagi pilihan yaitu application nationality. Untuk itu pilih saja Indonesia. Nah, di kolom NIK itu sahabat harus mengikut sesuai dengan KTP masing-masing ataupun yang pastinya kalau nggak ada KTP ya silahkan dilihat di kartu keluarga. Nah, di situ silahkan dipastikan untuk NIK ini jangan sampai salah. Jadi kalau sahabat sebelum melanjutkan ke tahapan selanjutnya silahkan dilihat dan dicek sekali lagi apakah sahabat yang isi sebelumnya sudah betul ataupun masih ada yang salah. Kemudian di kolom yang selanjutnya di situ sahabat silahkan mengupload gambar paspor halaman depan. Dalam artian ya difoto, pastinya filenya jangan terlalu besar. Kalau ini biasa saya selalu mengakali yaitu file yang ditangkap gambar ataupun difoto melalui handphone yang canggih-canggih di saat ini pastinya akan oversize karena di situ batasnya hanya 1 MB. Kalau saya selalu memberi solusi yaitu gambar yang sudah berhasil difoto tadi diupload ke Facebook kemudian nanti download. Setelah itu dimasukkan ke dalam sistem ini secara otomatis akan terkompres. Nah, setelah itu nanti sahabat pilih di choose file. Nah, di situ pilih gambar yang sebelumnya sahabat sudah download, yang sebelumnya saya ajarkan tadi cara mengkompresnya yaitu diupload ke Facebook. Jadi setelah sahabat sudah mengupload, maka di situ akan sahabat dilanjutkan. Di situ untuk sahabat yang sudah 2 kali dos vaksin ya pastinya dipilih yang nomor 2, tekan gitu saja. Kemudian di bawah itu silakan disesuaikan. Kalau sahabat sebelumnya mengambil vaksin jenis Sinovac ya dipilih Sinovac. Kalau sahabat mendapatkan AstraZeneca ya diambil AstraZeneca ataupun Pfizer ya Pfizer seperti itu. Jadi untuk di kolom yang kedua di situ silahkan dimasukkan kapan sahabat mengambil vaksin. Pastinya ya diingat-ingat karena di sijil MySejahtera itu ada kapan tanggal pengambilan vaksin itu. Kalau contoh 13 Juli 2021. Kemudian di kolom yang ketiga di situ alamat di mana sahabat mengambil vaksin. Contoh simple, kalau sahabat sebelum ini mengambil vaksin di KLCC ya ditulis PPV KLCC ataupun sahabat yang mengambil di PPV Hotel Move and Pick KLIA ya ditulis alamat yang sahabat ambil vaksin itu. Dan selanjutnya di situ disuruh mengupload bukti sahabat yang memang sebelumnya sudah mengambil dosis ke-1. Nah, untuk bukti ini sangat simpel saja. Untuk sahabat yang sudah mengambil vaksin komplit, di situ kan di MySejahtera ada 2 keterangan. Yang pertama vaksin dosis 1 itu di screenshot, kemudian diupload ke sini.
Dan untuk yang kedua pun sama halnya seperti di atas tadi, silahkan diisi jenis vaksin apa yang sahabat ambil sebelum ini. Nah, kalau Sinovac ya diisi Sinovac, kalau Pfizer ya diambil Pfizer seperti itu. Dan selanjutnya di situ silahkan diisi kapan waktunya ataupun kapan tanggal pengambilan vaksin dosis kedua. Nah, silahkan diisi sesuai dengan sijil MySejahtera sahabat masing-masing. Kemudian yang selanjutnya juga di situ pun sama halnya seperti di atas tadi, diisi alamat di mana sahabat mengambil vaksin di dosis kedua itu. Oke, kita lanjut. Setelah sahabat sudah mengisi semuanya, di situ yang terakhir itu sahabat harus mengupload sijil vaksin yang didapat di MySejahtera, yaitu yang di dos kedua, diupload di bagian terakhir sekali. Nah, kemudian di submit. Setelah itu akan keluar tampilan yang seperti ini, karena setelah kita isi semua data tadi itu tidak secara otomatis hari ini terapprove, maka di situ harus menunggu beberapa hari kerja. Kalau sebelum ini pihak Kemenkes mengkonfirmasi bahwa untuk proses pendaftaran ini menunggu waktu 3 hari, tapi yang saya lakukan ini sejak 20 September 2021 sampai saat ini, yaitu di tanggal 28, dalam artian ya kurang lebih 7 hari lah baru terapprove hari ini. Kemudian kita tunggu selang beberapa hari, kita selalu cek email yang masuk. Oke, setelah sahabat sudah mendapatkan approve dari Kemenkes yang menyatakan di situ selamat bahwa kamu sudah terapprove lah, intinya seperti itu. Kemudian tahapan selanjutnya, sahabat bisa mendaftar melalui web Peduli Lindungi ataupun sahabat mendaftar melalui aplikasi di handphone, yaitu aplikasi Peduli Lindungi. Di situ bisa daftar menggunakan alamat email ataupun nomor HP. Tapi di saat ini saya mendaftar menggunakan alamat email, lebih simpel karena pastinya ya sahabat yang dari luar negeri ya nggak mungkin kan dapat nomor Indonesia. Jadi di sini yang pertama silahkan diisi nama lengkap, kemudian alamat email, kemudian di situ untuk yang I'm not robot dicentang. Oke, selanjutnya kita tekan daftar. Nah, nanti di situ ada kolom yang di situ intinya minta kode verifikasi, dan pastinya ini akan dihantar melalui email sahabat masing-masing. Jadi sahabat setelah menekan hantar, segera buka inbox di email sahabat. Nah, di situ silakan dimasukkan kode verifikasi. Setelah itu kita tekan verifikasi. Nah, setelah kita sudah tekan verifikasi, nanti di situ kita akan dibawa masuk ke web Peduli Lindungi. Pastinya ya di situ akan tercantum nama kita. Oke, setelah itu nanti di bawah itu ada tulis nama lengkap, kemudian masukkan nomor NIK, kemudian di situ I'm not robot. Nah, di situ silakan dicentang, kemudian nanti akan keluar tampilan seperti ini, yaitu di situ memang nama kita, nomor induk kependudukan. Nah, di situ ada status program vaksinasi sudah vaksin kedua, dalam artian ya kita memang sudah divaksin dari luar negeri. Seperti itu saja. Jadi intinya untuk sahabat yang di saat ini datang dari luar negeri dan mau balik ke Indonesia di saat ini, yang mau memasukkan sijil sebelumnya bisa dimasukkan melalui cara-cara yang saya sebutkan tadi. Seperti itu. Jadi sijil vaksin kita sudah masuk di sini. Oke, sangatlah jelas bahwasanya di situ sudah tertulis yaitu sudah vaksin kedua. Seperti itu saja. Oke, itu saja yang bisa saya share siang ini. Semoga bermanfaat. Untuk sahabat yang ada pertanyaan ataupun salah silakan dikoreksi di kolom komentar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas. Bye-bye. Hear the sound of my heart break.